Ada shalom. Selamat hari Kamis yang diberkati. Amin. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Yesus mati, Yesus bangkit, dia naik ke surga. Dan Alkitab mengatakan waktu Yesus naik ke surga, dia bukan membawa darah binatang. Dia membawa darahnya sendiri. Untuk apa? Untuk menguduskan surga. Mungkin saudara bertanya sama saya, bukankah surga sudah kudus, Pak? Betul, tetapi kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, ada saatnya di mana iblis bisa berdiri di hadapan Allah. Dia punya akses untuk berdiri di hadapan Allah. Apa yang iblis lakukan? Mendakwa. Dia mendakwa. Saudara bisa baca dengan jelas dalam cerita tentang Ayub. Iblis bisa datang di hadapan Tuhan mendakwa Ayub. Itu sebabnya Yesus naik ke surga. Dia tidak bawa darah binatang. Dia membawa darahnya sendiri. Untuk apa? Menguduskan surga. Sejak saat itu, iblis tidak punya akses lagi untuk berdiri di hadapan Tuhan mendakwa saudara dan saya. Alkitab berkata telah dilemparkan para pendakwa yang mendakwa saudara-saudara kita siang dan malam. Dan mereka sudah dikalahkan oleh darah anak domba. Dan lebih daripada itu, Yesus naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Menjadi pembela buat saudara. Amin. Menjadi imam besar buat saudara. Itu sebabnya saudara bisa bayangkan bagaimana keadaan surga. Tidak ada pendakwa. Yang ada hanya pembela, imam besar. Saudara bisa bayangkan masuk ke dalam ruang persidangan. Tidak ada jaksa. Yang ada hanya hakim dan pembela saudara. Amin. Inilah keberadaan saudara dan saya sebagai orang percaya hari ini. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara dan saya untuk sama-sama belajar, sama-sama melihat apa isi hatinya Tuhan tentang imam besar. Waktu Tuhan memberikan imam besar kepada saudara, kepada saya, apa sesungguhnya isi hatinya Tuhan? Kita akan sama-sama belajar dari kehidupan bangsa Israel pada tahun-tahun terakhir pengembaraan mereka di padang gurun, sesaat sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Dari cerita ini kita bisa melihat isi hatinya Tuhan tentang imam besar. Apa sesungguhnya isi hatinya waktu dia memberikan imam besar kepada saudara, kepada saya. Amin. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Amin. Sama seperti jiwamu baik-baik. Jadi area yang pertama yang Tuhan inginkan dalam hidupmu baik-baik itu adalah jiwa saudara. Bagaimana caranya supaya jiwa saudara baik-baik? Dengan mengenal Allah lebih lagi. Bagaimana caranya saudara mengenal Allah lebih lagi? Dengan mengenal anaknya dan apa yang sudah anaknya kerjakan lebih lagi. Amin. Kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan bangsa Israel. Dari kehidupan bangsa Israel, tahun-tahun terakhir pengembaraan mereka di padang gurun. Saya mau saudara mengerti, bukan kehendak Tuhan mereka mengembara di padang gurun selama 38 tahun. Saya mau saudara mengerti, saudara jangan terbulak balik. Mereka mengembara di padang gurun 38 tahun. Mereka hidup di padang gurun total 40 tahun. Mereka keluar dari Mesir 40 tahun hidup di padang gurun. Pengembaraannya 38 tahun. Kenapa? Karena 2 tahun pertama mereka belum mengembara. Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Tahun-tahun yang pertama, selama 2 tahun pertama, mereka belum mengembara. Karena Alkitab mengatakan, Tuhan menuntun mereka dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain. Menurut titah Tuhan. Menurut petunjuk Tuhan. Kamu ke A, kamu ke B, kamu ke C, kamu ke D. Tetapi sesuatu terjadi. Kita tahu sesuatu terjadi karena ketidakpercayaan. Ketika mereka tiba di Kades Barnea. Karena ketidakpercayaan mereka. Betul, sesungguhnya Tuhan bisa membawa mereka masuk ke tanah perjanjian dalam waktu yang singkat. Tapi karena ketidakpercayaan mereka di Kades Barnea, mereka mengembara di padang gurun selama 38 tahun. Bukan kehendak Tuhan mereka mengembara. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu mereka sudah hidup dalam penderitaan, perbudakan selama 430 tahun. Tuhan mau bawa bangsa ini keluar dari perbudakan, dari penderitaan, masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah susu madu. Tapi karena ketidakpercayaan, di Kades Barnea, mereka mengembara selama 38 tahun. Dari cerita ini, kita bisa belajar apa isi hatinya Tuhan waktu Tuhan memberikan imam besar. Saudara siap diberkati? Amin. Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun.
Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesin untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon hara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Pada satu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpulah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Pada suatu kali, kapan? Pada tahun yang ke-40. Tahun-tahun terakhir pengembaraan mereka di padang gurun. Sesaat sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka bertengkar dengan Musa dan Harun. Kenapa? Karena tidak ada air di situ. Sesaat sebelum mereka masuk karena nggak ada air, mereka berantem sama Musa, sama Harun. Dan ini yang mereka katakan, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati. Ayat yang ke-5, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, bukan tempat menabur yang tidak ada pohon ara, anggur, delima, bahkan air minum pun nggak ada. Betapa jahatnya mulut mereka. Sudah 40 tahun Tuhan pelihara mereka. Selama 40 tahun, mereka begitu cepat melupakan berkat dan kebaikan Tuhan yang mereka lihat setiap hari selama 40 tahun. Hanya karena satu kejadian, mereka lupakan yang selama 40 tahun. Selama 40 tahun, setiap hari. Bukannya jarang-jarang, seminggu, sebulan, sekali. Enggak, setiap hari mereka melihat berkat dan kebaikan Tuhan. Setiap hari mereka tidak kepanasan. Kenapa? Karena ada tiang awan yang menyertai mereka. Malam hari mereka tidak pernah kedinginan karena ada api dalam tiang awan yang menyertai mereka. Bajunya nggak pernah rusak, Pak. Kasutnya nggak pernah rusak. Bangun pagi, buka mata, roti di depan mata. Mau makan daging, Tuhan kirim burung puyuh setiap sore. Tapi karena satu kejadian tidak ada air. Satu kali kejadian tidak ada air. Mereka komplain, mereka berantem, mulutnya langsung jahat. Mengapa kamu membawa kami ke tempat yang celaka ini? Supaya kami dan ternak kami mati. Mengapa kamu membawa kami ke tempat celaka ini? Yang bukan tempat menabur, tidak ada pohon ara, pohon anggur, pohon lili, air pun nggak ada. Saudara bisa bayangin, hanya karena satu kejadian. Dia lupain semua kebaikan Tuhan selama 40 tahun. Apakah ini juga terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya? Saya percaya semua orang Kristen melihat berkat dan kebaikan Tuhan setiap hari. Ada begitu banyak kesaksian yang mereka bisa tulis. Kalau mereka mau tulis, ada begitu banyak kesaksian yang mereka bisa tulis tentang berkat dan kebaikan Tuhan setiap hari. Tapi waktu satu kejadian buruk terjadi dalam hidup mereka, dengan begitu cepatnya mereka lupa semua berkat kebaikan Tuhan yang pernah mereka alami. Nggak ada di tempat ini, nggak ada. Hal yang paling simpel, waktu terjadi pandemi kemarin. Betul? 3 tahun pandemi berturut-turut. Ada begitu banyak orang Kristen yang kehilangan pekerjaan, kehilangan miliknya, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Begitu cepat mereka lupa kebaikan Tuhan yang sebelumnya mereka rasakan. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Katanya Tuhan bisa menolong saya, karena Tuhan sanggup. Kenapa Tuhan nggak tolong saya? Di mana Tuhan? Jangan tanya Tuhan ada di mana. Tuhan tidak ada di mana-mana. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Amin. Dia bukan Tuhan yang hanya ada di gunung, tapi dia juga Tuhan yang ada di lembah. Dia Tuhan yang selalu ada dalam setiap musim hidupmu. Amin. Sekalipun saudara ada di lembah, di titik hidupmu yang paling rendah, Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan tidak ada di mana, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Tapi saudara bisa lihat, ini yang terjadi. Waktu satu kali kejadian yang buruk, semuanya dilupakan. Daud berkata, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Saya mau setiap jemaat di tempat ini, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Sekecil apapun kebaikan Tuhan, setiap hari, jangan pernah lupakan.
Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Daud berkata, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni kesalahanku, Dia yang menyembuhkan segala penyakitku, Dia yang menebus aku dari lubang kubur, Dia yang memahkotai aku dengan kasih setia, dengan rahmat, Dia yang memuaskan hasratku dengan kebaikan, sehingga masa mudaku selalu baru seperti pada burung Raja Wali. Kalau kamu gak pernah lupakan kebaikan Tuhan, kamu awet muda. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Apa yang Musa Harun lakukan ketika mereka bertengkar, ketika bangsa Israel datang kepada mereka bertengkar? Musa Harun pergi ke pintu kemah pertemuan. Apa yang dia lakukan? Mereka mencari Tuhan, sujud, menyembah. Ini yang selalu Musa dan Harun lakukan ketika bangsa Israel datang komplain sama mereka. Ini sikap yang harus selalu saudara miliki. Setiap kali kamu menghadapi tantangan pergumulan, jangan komplain. Cari Tuhan, sujud, berdoa, minta pikirannya Tuhan, minta hikmatnya Tuhan. Bagaimana caranya saya harus menghadapi situasi seperti ini? Amin. Tuhan akan kasih hikmat sama saudara. Ayat berikutnya 7-8. Perhatikan baik-baik. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Saya mau kasih tahu sama saudara, datang sama Tuhan, Tuhan selalu punya solusi untuk masalah saudara. Dia selalu punya jalan keluar untuk tantangan yang kamu hadapi. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi sekalipun umatnya bersungut-sungut, sekalipun umatnya komplain, saudara bisa lihat Tuhan tetap memberikan air kepada mereka. Tuhan yang kita bicarakan di sini adalah Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang baik. Amin. Dan saya mau saudara mengerti kondisinya saat ini. Kondisinya, ingat, ini terjadi pada tahun-tahun terakhir pengembaraan mereka di padang gurun. Sesaat sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Kondisinya saat ini sudah ada imam besar. Betul? Siapa imam besar mereka? Harun. Harun adalah imam besar mereka. Kondisinya sudah ada imam besar. Jadi sesungguhnya di sini, sekalipun mereka komplain, sekalipun mereka bersungut-sungut, Tuhan tetap memberikan air kepada mereka. Sesungguhnya di sini Tuhan ingin menunjukkan kasih karunia dari imam besar. Jadi imam besar itu identik dengan kasih karunia. Sedangkan nabi, saudara tahu bedanya antara nabi dan imam besar. Nabi itu identik dengan penghukuman. Kalau Tuhan mengutus nabi datang kepada umatnya, nabi membawa penghukuman. Berbeda dengan imam besar. Imam besar itu identik dengan kasih karunia. Sejak ada imam besar, Tuhan tidak pernah lagi menghakimi umatnya berdasarkan keberadaan umatnya, atau berdasarkan apa yang layak mereka terima. Kalau mereka buruk, mereka dapat yang buruk. Mereka baik, mereka dapat yang baik. Tidak. Sejak ada imam besar, Allah tidak lagi menghakimi mereka berdasarkan keberadaan mereka. Tapi sejak ada imam besar, Allah menghakimi keberadaan mereka berdasarkan keberadaan imam besarnya. Jadi Tuhan melihat imam besarnya. Kalau imam besarnya korup, jahat, sekalipun umatnya baik, maka yang terjadi yang buruk. Kalau imam besarnya layak, berkenan di hadapan Allah, sekalipun umatnya buruk, sesuatu yang baik akan terjadi sama umatnya. Saudara bisa melihat isi hatinya Tuhan waktu dia memberikan imam besar
Sama saudara, sama saya. Ini merupakan gambaran kehidupan saudara dan saya hari ini. Kenapa? Karena saudara dan saya punya imam besar. Yesus mati, Yesus bangkit, dia naik ke surga, dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar bagimu. Amin. Dia menjadi imam besar saudara, imam besar saya. Dan Allah tidak menyesal. Allah berkata gini, aku tidak menyesal. Engkau adalah imam besar selama-lamanya. Yesus adalah imam besar saudara dan saya selama-lamanya. Amin. Jadi sejak ada imam besar, ingat, Allah tidak lagi menghakimi saudara, menghakimi saya berdasarkan keberadaan saudara, keberadaan saya. Kalau kamu buruk, kamu dapat yang buruk. Kamu baik, kamu dapat yang baik. Tidak. Allah menghakimi saudara, menghakimi saya. Hari ini, berdasarkan keberadaan imam besarmu di surga. Siapa imam besarmu? Yesus. Apakah dia baik? Apakah dia layak? Kudus? Tidak bercacat? Yes, itu sebab saya punya kabar baik selama-lamanya. Kebajikan, kemurahan belaka yang boleh mengikuti kamu sepanjang umur hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan, selama-lamanya. Kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti kamu. Amin. Karena imam besarmu layak di hadapan Allah. Ambillah tongkatmu itu. Perhatikan baik-baik. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun. Terjemahan ambillah tongkatmu itu, terjemahannya adalah take the rod. Definite. Ini bukan tongkat Musa. Memang Tuhan berkata kepada Musa, Musa ambil tongkatmu. Tapi terjemahannya take the rod. Bukan take your rod. Bukan. Tapi take the rod, definite. Tongkat yang mana yang dimaksud? Tongkat yang dimaksud adalah tongkat Harun di sini. Bukan tongkat Musa. Nanti saya akan jelaskan sama saudara perbedaannya. Kalau saudara flashback, ini kejadian pada tahun yang keberapa? Ke-40. Sesaat sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Kalau saudara flashback di tahun-tahun yang pertama, sesungguhnya peristiwa yang sama pernah terjadi. Waktu Allah membawa mereka keluar dari Mesir, mereka tiba di daerah yang namanya Rafidim. Dan di daerah itu tidak ada air. Sama. Dan respon mereka, tingkah laku mereka sama. Mereka komplain. Kenapa kamu membawa kami keluar ke padang gurun supaya kami mati di sini? Memangnya nggak ada kuburan di Mesir? Supaya kamu membawa kami mati di sini? Mulutnya jahat, mereka komplain. Tetapi kondisinya berbeda. Waktu tahun pertama, imam besar belum ada. Tuhan belum mengangkat Harun menjadi imam besar. Nah, kita lihat sekarang kejadiannya. Kita flashback dulu. Ini kejadian tahun-tahun pertama. Waktu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tahun pertama setelah Allah membawa mereka keluar dari Mesir, mereka tiba di Rafidim. Tidak ada air, mereka komplain. Peristiwa yang sama, kejadian yang sama di tahun yang ke-40. Ternyata pernah terjadi di tahun pertama. Mereka komplain sama Musa, mereka datang, mereka bertengkar sama Musa. Musa datang sama Tuhan dan Tuhan berkata begini, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Engkau dan tua-tua Israel. Tapi di tahun yang ke-40, Tuhan berkata apa tadi? Bawalah engkau dan Harun. Sudah ada imam besar. Bisa lihat bedanya? Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Nah, ini baru tongkatmu, tongkat Musa. Bawalah di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Jadi saya mau saudara mengerti, di tangannya Musa selalu ada tongkat. Kenapa? Karena dia seorang pemimpin. Tongkat adalah lambang kepemimpinan. Jadi di tangan Musa selalu ada tongkat. Tongkat Musa pernah dia pakai untuk memukul sungai Nil dan sungai Nil menjadi darah. Nah, jadi tongkat di sini berbicara tentang tongkat Musa. Betul? Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb, haruslah kau pukul. Perintahnya jelas. Pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar
air sehingga bangsa itu dapat minum. Jadi di tahun pertama, perhatikan baik-baik, belum ada imam besar. Betul? Tongkat yang diperintahkan Tuhan untuk dibawa Musa adalah tongkat Musa. Jelas, bawalah di tanganmu tongkatmu yang kau pakai untuk memukul sungai Nil. Jadi tongkatnya tongkat Musa pada tahun yang pertama. Kemudian perintahnya jelas, pukul gunung batu itu, maka keluar air. Jadi tongkat Musa di sini berbicara tentang tongkat penghukuman. Saudara mengerti sampai di sini? Tongkat yang Musa pakai di sini adalah tongkat penghukuman. Nah, 40 tahun kemudian, peristiwa yang sama terjadi. Tidak ada air. Mereka komplain. Mereka ribut sama Musa. Kemudian Tuhan berkata begini, 40 tahun kemudian. 40 tahun kemudian. Sudah ada imam besar. Betul? Tahun yang keempat sudah ada imam besar. Ambillah tongkatmu. Terjemahannya apa? Take the rod. Tongkat siapa? Bukan tongkat Musa, tongkat Harun. Kalau di tahun yang pertama, bawalah di tanganmu. Bawalah di tanganmu. Bawa. Artinya apa? Membawa sesuatu yang sudah dia pegang. Tapi kalau perintahnya, ambillah. Artinya dia harus pergi ke satu tempat mengambil. Sedangkan di tangan Musa sudah ada tongkat. Selalu ada tongkat. Kenapa? Karena dia seorang pemimpin. Tongkat merupakan lambang kepemimpinan. Ambillah tongkatmu. Take the rod. Di mana Musa mengambil tongkatnya sekarang pertanyaan saya? Di mana dia mengambil tongkatnya? Ayat yang ke-9 berkata begini. Ini adalah tongkat Harun. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan. Seperti yang diperintahkan kepadanya. Pertanyaan saya, Tuhan ada di mana? Ada di Bait Allah. Di ruang apa? Maha Kudus. Di dalam ruang Maha Kudus ada benda yang namanya tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian di hadapan Allah ada 3 buah benda dalamnya. Yang pertama, 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Yang kedua, buli-buli emas berisi roti mana. Yang ketiga, tongkat Harun yang bertunas. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan. Dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia ambil tongkat Harun. Jadi tongkat yang diperintahkan dibawa adalah tongkat Harun. Yang mengeluarkan tunas, mengembangkan bunga dan berbuah. Jadi tongkat yang dibawa di sini adalah tongkat Harun. Dan perintahnya jelas. Haruslah kau kumpulkan umatmu. Dan di depan seluruh umat, haruslah kau katakan. Betul? Katakan kepada bukit batu itu, demikianlah bukit batu itu akan mengeluarkan air. Jadi tahun yang ke-40, perhatikan baik-baik. Tahun yang pertama, belum ada imam besar. Belum ada imam besar. Harun belum jadi imam besar. Bawalah tongkat yang ada di tanganmu. Tongkat siapa? Tongkat Musa. Betul? Kemudian kau pukul gunung batu itu. Maka gunung batu itu akan keluar air. Nah, gunung batu di sini menggambarkan siapa? Tidak lain, tidak bukan, menggambarkan Yesus. Mereka makan, Alkitab berkata, mereka makan makanan rohani yang sama, mereka minum minuman rohani yang sama, mereka minum dari batu karang yang menyertai mereka, dan batu karang itu adalah Yesus. Ini merupakan gambaran Yesus tergantung di atas kayu salib, di atas bukit batu yang namanya Golgota. Dia dihukum oleh api murka Allah, keluar darah, keluar air, memberikan kehidupan kepada saudara, kepada saya. Amin. Tongkat Musa di tahun yang pertama, ambil tongkatmu yang kau bawa untuk memukul sungai Nil. Perintahnya jelas, pukul. Air akan keluar. Jadi tongkat Musa adalah tongkat penghukuman. Amin. Tahun yang ke-40, sudah ada imam besar. Betul? Siapa imam besar mereka? Harun. Perintahnya jelas, ambillah tongkat itu. Take the rod. Lalu Musa mengambil tongkat itu di hadapan Tuhan. Tongkat siapa yang ada di hadapan Tuhan? Tongkat Harun. Amin. Kemudian perintahnya jelas. Haruslah kau kumpulkan umat itu. Dan di depan umat itu haruslah kau katakan. Kemudian air keluar. Jadi tongkat
Harun. Bukan tongkat penghukuman. Tongkat Harun adalah tongkat kasih karunia. Amin. Jadi sesungguhnya Tuhan mau menunjukkan kepada saudara, sejak ada imam besar, Tuhan ingin menunjukkan kasih karunia-Nya kepada saudara, kepada saya. Bagaimana caranya Musa mengeluarkan air dari bukit batu? Bukan dipukul, tetapi dikatakan. Inilah kasih karunia. Bukan dengan perbuatan, tetapi dengan perkataan. Air akan keluar. Nah, ini menggambarkan kehidupan saudara, kehidupan saya sekarang hari ini. Kita sudah punya imam besar. Jadi kalau saudara sakit, apa yang harus kamu lakukan? Katakan. Air akan keluar. Kesembuhan akan diberikan. Amin. Kalau saudara sakit, merasa badanmu gak enak, Tuhan, Engkau sudah gantikan posisiku di atas kayu salib. Engkau menanggung semua penyakit saya. Engkau dihancurkan, diremukkan, orang mengira Engkau dihancur, remuk, karena Engkau kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit saya yang sedang Kau tanggung, Tuhan. Penderitaan saya yang sedang Kau tanggung. Dan oleh bilur-bilur-Mu hari ini, semua penyakitku disembuhkan. Apa yang terjadi? Air keluar. Kesembuhan mengalir. Kalau saudara merasa sedang ada dalam bahaya, ada orang yang mau jahatin saudara, apa yang kamu lakukan? Cari backingan, gak perlu. Bukan dengan melakukan, tapi dengan apa? Perkataan. Tuhan, aku adalah orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Aku bermalam dalam lindungan yang maha kuasa. Kepak sayapmu menudungi aku. Di bawah sayapmu aku berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tidak takut kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang jalan gelap, penyakit penularan yang mengamuk di waktu petang. 1.000 orang berbaris, 10.000 berbaris sebelah kananku. Semuanya tidak akan pernah menimpa aku. Amin. Engkau memerintahkan malaikat-malaikatmu menjaga aku di segala jalanku. Yang menyertai aku lebih banyak daripada musuh-musuhku. Apa yang terjadi? Proteksi disuplai. Amin. Kalau saudara sedang melihat situasi ekonomi, kondisi yang tidak baik, apa yang harus kamu lakukan? Perkatakan. Engkau memberkati aku, mensuplai semua kebutuhanku, bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang kau miliki di surga. Yang percaya boleh bilang amin. Perkatakan. Perintahnya jelas, sesudah ada imam besar. Ini kehidupan saudara, kehidupan saya, sesudah ada imam besar. Bukan lagi dengan melakukan, bukan dengan dipukul, tapi dengan apa? Perkatakan. Perkatakan, air keluar. Perkatakan, roh iman. Apa itu roh iman? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Kamu melihat apa yang kamu percaya. Air keluar. Amin. Tetapi apa yang Musa lakukan? Apa yang Musa lakukan? Perhatikan baik-baik. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Jadi Musa mengumpulkan seluruh umat, dan dengan marah Musa berkata kepada umatnya, "Hai orang-orang durhaka." Pertanyaan saya, apakah ini yang dikatakan Tuhan tentang umatnya? Apakah ini yang dikatakan Tuhan tentang umatnya? Hai orang-orang durhaka? Tidak. Tuhan tidak menyebut bangsa Israel dengan sebutan orang-orang durhaka. Tuhan menyebut bangsa Israel waktu Tuhan memerintahkan Musa, haruslah kau kumpulkan umat. Tuhan menyebut mereka sebagai umat. Aku adalah Allahmu, kamu adalah umatku. Amin. Jadi, dengan kata lain, Musa, dia salah merepresentasikan Tuhan di hadapan umatnya. Dia salah merepresentasikan Tuhan. Dia merepresentasikan Tuhan sebagai Tuhan yang marah. Dia merepresentasikan Tuhan sebagai Tuhan yang memandang umatnya sebagai orang durhaka. Ingat, ini menggambarkan kehidupan saudara. Sesudah ada imam, sudah ada imam besar. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Jadi imam besar. Setelah Yesus mati, Tuhan bersumpah, "Aku tidak murka lagi sama kamu.
Aku tidak menghardik kamu lagi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiaku tidak pernah beranjak daripadamu. Firman Tuhan, perjanjian damaiku tidak pernah bergoyang. Jadi sejak Yesus mati, Allah bersumpah, Allah bukan lagi Allah yang murka. Dia gak murka lagi sama kamu. Amin. Yesus mati, Yesus bangkit. Waktu Yesus bangkit, dia bangkit karena pembenaran kamu. Masih ingat pembelajaran beberapa minggu yang lalu? Apa artinya pembenaran di kaiosis? Aku menyatakan kamu bebas dari kesalahan dan aku terima kamu sebagai orang yang benar. Jadi Tuhan memandang saudara bukan lagi orang berdosa, tapi dia memandang saudara sebagai orang yang benar. Amin. Jadi waktu saya berdiri di mimbar ini, saya merepresentasikan Tuhan buat saudara. Waktu saudara bertemu dengan orang Kristen yang lain, berbicara tentang Tuhan, saudara merepresentasikan Tuhan kepada orang ini. Manusia tidak bisa melihat Tuhan. Manusia melihat perwakilan. Amin. Saya berdiri di sini mewakili Tuhan. Saudara menginjil kepada orang, berbicara tentang Tuhan. Saudara mewakili Tuhan untuk orang itu. Jangan merepresentasikan Tuhan dengan salah. Jangan salah merepresentasikan Tuhan. Jangan merepresentasikan Tuhan sebagai Tuhan yang murka. Padahal Tuhan sudah bersumpah, aku gak murka lagi sama kamu. Representasikan Tuhan sebagai Tuhan yang penuh kasih karunia. Amin. Jadi jangan pernah bilang sama, kalau ada orang datang sama saudara, kenapa hidup saya kok seperti ini ya? Nanti sakit, nanti bangkrut, nanti ada aja masalah. Kemudian saudara berkata, kamu tahu kenapa hidup kamu susah? Karena Tuhan marah sama kamu. Saudara salah merepresentasikan Tuhan. Kamu orang durhaka. Kamu orang berdosa. Itu sebabnya kamu sakit. Saudara salah merepresentasikan Tuhan. Saudara harus merepresentasikan Tuhan sebagai Tuhan yang memandang umatnya. Bukan lagi sebagai orang berdosa, tapi orang yang benar. Musa, dia salah merepresentasikan Tuhan. Jadi jangan lagi pernah salah merepresentasikan Tuhan. Hati-hati. Representasikan Tuhan sebagai Tuhan yang penuh kasih. Representasikan Tuhan sebagai Tuhan yang memandang setiap orang percaya sebagai orang benar, bukan orang berdosa. Amin. Ayat berikutnya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu, padahal perintahnya disuruh apa tadi? Katakan. Musa pukul dengan tongkatnya, bukan 1 kali, 2 kali lagi. Maka airnya keluar gak? Keluarlah banyak air, banyak, bukan sedikit. Musa, karena kamu salah, aku keluarin air sedikit. Tidak, keluar banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Perhatikan baik-baik. Pemimpinnya salah, umatnya komplain, tapi air tetap keluar. Why? Kenapa? Karena sudah ada imam besar. Karena sudah ada imam besar, pemimpinnya gagal merepresentasikan Tuhan. Umatnya komplain, jahat mulutnya. Tapi air tetap keluar. Kenapa? Karena sudah ada imam besar. Seperti yang tadi saya katakan, ini isi hatinya Tuhan waktu dia memberikan imam besar sama saudara. Waktu dia berikan imam besar, dia tidak lagi menghakimi kamu berdasarkan keberadaan kamu. Tapi dia hakimi kamu berdasarkan keberadaan imam besarnya. Imam besarnya layak, selesai, berkat tetap mengalir. Amin. Berkat tetap mengalir. Siapakah imam besar saudara? Apakah dia layak, kudus, berkenan, tidak bercacat, tidak bercelah, apapun keadaanmu? Perhatikan baik-baik. Ayat ini berkata demikian, apapun keadaanmu. Perhatikan baik-baik. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan imam kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa.
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ayat yang ke-14, perhatikan baik-baik. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Katakan bersama saya punya imam besar agung. Karena kita punya imam besar agung. Siapa namanya? Yesus. Yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Saudara harus selalu mengingat, percaya, saya punya imam besar di surga. Dan saudara tahu isi hatinya Tuhan. Kenapa dia berikan imam besar sama saudara sama saya? Amin. Sejak dia berikan imam besar, sekali lagi, dia tidak pernah menghakimi kamu berdasarkan keberadaan kamu, tapi berdasarkan kepada imam besarnya. Kasih karunia. Karena kita sekarang punya imam besar, dan kita tahu bahwa ketika Allah memberikan imam besar, di mana Allah sekarang tidak lagi menghakimi keberadaan kita berdasarkan keberadaan kita, tapi berdasarkan keberadaan imam besar. Itu sebabnya ayat yang ke-16 berkata begini. Sebab itu, nah, ayat 14, karena sekarang kita punya imam besar, di mana kita tahu sejak ada imam besar, Allah tidak lagi menghakimi kita berdasarkan keberadaan kita, apapun keberadaanmu, karena kamu tahu kamu punya imam besar. Hei, marilah kita penuh keberanian datang menghampiri apa? Tahta kasih karunia. Tahtanya bukan lagi tahta penghukuman. Sejak ada imam besar, tahtanya bukan lagi tahta penghukuman, tapi tahta apa? Kasih karunia. Karena kita tahu sekarang kita punya imam besar. Di mana sejak ada imam besar, Allah tidak lagi menghakimi kita berdasarkan keberadaan kita, tapi berdasarkan keberadaan imam besar. Itu sebabnya, hei, marilah. Bilang sama kiri kananmu, marilah. Penuh keberanian menghampiri apa? Tahta kasih karunia. Tahtanya bukan tahta penghukuman, tapi tahta kasih karunia. Waktu kamu punya keberanian, kamu menghampiri tahta kasih karunia, kamu akan menerima rahmat, menemukan kasih karunia, mendapatkan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Datang, perkatakan, air keluar. Amin. Apapun masalah, apapun pergumulanmu, datang, perkatakan. Pertolongan datang. Kasih karunia diberikan. Rahmat, mercy diberikan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi inilah isi hatinya Tuhan. Buat saudara, buat saya. Tentang imam besar. Tuhan mau kamu datang. Tuhan mau kamu datang. Amin. Punya keberanian. Ini yang pertama. Tuhan mau kamu punya keberanian datang. Itu sebabnya dia berikan imam besar. Supaya apa? Sejak ada imam besar, dia tidak lagi menghakimi kamu berdasarkan keberadaan kamu, tapi berdasarkan keberadaan imam besarnya. Supaya apa? Supaya kamu punya keberanian datang. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kamu datang. Apapun keadaanmu, datang sini. Hanya Tuhan yang bisa ubahkan saudara. Itu sebabnya dia mau kamu datang. Pastor gak bisa ubahin saudara. Leader gak bisa ubahin saudara. Hanya Tuhan yang bisa ubah saudara. Itu sebabnya dia kasih imam besar. Supaya apa? Supaya waktu kamu datang, Tuhan gak lihat kamu, dia lihat imam besarnya. Waktu dia lihat imam besar, penghukuman gak datang kepadamu. Waktu dia lihat imam besar, dia melihat penghukumanmu sudah ditanggung sama imam besar. Itu sebabnya dia bisa memberikan kasih karunia kepadamu. Tujuannya itu, saudara bisa melihat isi hatinya Tuhan buat saudara. Amin. Dia berikan imam besar, supaya kamu punya keberanian hari ini datang. Apapun keberadaan, datang dengan apa adanya saudara. Datang dengan segala kelemahanmu, datang dengan segala kekuranganmu, datang. Amin. Kamu akan menemukan apa? Kamu akan menerima rahmat. Apa itu rahmat? Mercy. Apa itu mercy? Apa bedanya rahmat dengan kasih karunia? Kasih karunia adalah kebaikan Tuhan yang sesungguhnya tidak layak kamu terima.
Kamu menerima sesuatu yang kamu tidak layak terima. Mercy, belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Kamu tidak menerima apa yang layak kamu terima. Itu mercy, belas kasihan. Seharusnya kamu dihukum, tapi kamu tidak menerima penghukuman. Kamu tidak menerima apa yang layak kamu terima. Kasih karunia, kamu menerima apa yang tidak layak kamu terima. Dua-duanya sudah dapat. Seharusnya saya menerima penghukuman, kutuk, tapi saya tidak terima. Itu belas kasihan. Saya menerima berkat kesembuhan yang sesungguhnya tidak layak saya terima. Nah, itu kasih karunia. Saya terima ini semua. Pertolongan, rahmat, kasih karunia, pertolongan. Kenapa? Karena saya punya imam besar. Amin. Inilah imam besar saudara. Inilah imam besar saya. Dia merasakan semua kelemahan-kelemahanmu. Dia rasain semua apa yang kamu rasakan hari ini. Kegelisahanmu, kekhawatiranmu, keinginanmu. Dia rasain semua. Hanya bedanya dia tidak berbuat dosa. Tapi dia duduk di sebelah kanan Allah. Menjadi perwakilan saudara. Allah tidak melihat waktu kamu datang. Allah tidak melihat kamu. Tapi dia lihat imam besarnya. Amin. Imam besarnya layak. Sesuatu yang baik terjadi sama kamu. Kamu terima rahmat, kamu terima kasih karunia, kamu mendapat pertolongan kamu tepat pada waktunya. Kenapa dia kasih imam besar? Tujuannya cuma satu, ini awalnya. Supaya kamu berani datang. Berani datang. Sekarang miliki keberanian. Karena kita tahu sekarang, kita punya imam besar. Miliki keberanian datang, dia terima kamu apa adanya, tapi dia tidak pernah membiarkan kamu terus-menerus apa adanya di situ. Kamu terima rahmat, kamu terima kasih karunia, kamu akan mendapatkan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Apapun yang kamu butuhkan, air keluar, air keluar, air keluar. Saudara sakit hari ini, datang, perkatakan, kesembuhan disuplai. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, dalam pekerjaan, dalam keluarga, apapun dalam bisnis, datang sama Tuhan. Katakan, apapun yang kamu butuhkan, semua disuplai. Kamu punya imam besar. Amin. Miliki keberanian. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu punya imam besar. Miliki keberanian. Menghampiri takhta kasih karunia. Saudara belajar sesuatu hari ini? Saudara diberkati? Marilah kita memiliki keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Kenapa? Karena kita punya imam besar. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Engkau telah menyelesaikan segala sesuatunya. Setelah Engkau selesai mengadakan penyucian dosa kami, Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menjadi imam besar bagi kami. Supaya hari ini kami memiliki keberanian datang kepadamu Tuhan. Karena takhtamu bukan lagi takhta penghukuman, tapi takhtamu adalah takhta kasih karunia. Biarlah hari ini anak-anakmu Tuhan, mereka berpegang teguh kepada iman mereka. Bahwa Yesus bukan hanya mati, bukan hanya bangkit, tapi Yesus naik ke surga yang kami rayakan hari ini. Engkau duduk di sana, menjadi imam besar bagi kami. Dan hari ini kami mengerti tentang isi hatinya Tuhan, ketika Engkau memberikan imam besar kepada bangsa Israel. Sejak ada imam besar, Engkau tidak lagi pernah menghakimi umatmu berdasarkan keberadaannya, tapi berdasarkan keberadaan imam besarnya. Itu sebabnya hari ini kami tahu dan kami mau berpegang teguh kepada iman kami. Kami punya imam besar agung, Yesus. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami tahu Engkau tidak lagi menghakimi kami berdasarkan keberadaan kami, tapi berdasarkan keberadaan imam besar kami. Itu sebabnya hari ini biarlah anak-anakmu di tempat ini, mereka selalu memiliki keberanian datang. Karena Engkau mau mereka datang. Inilah isi hatimu yang kami mengerti hari ini. Kau memberikan imam besar supaya kami punya keberanian datang. Dan ketika kami datang, kami akan menemukan rahmat. Kami menerima kasih karunia. Dan kami akan mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya dalam seluruh area kehidupan kami. Air akan mengalir keluar. Yang sakit hari ini ketika mereka memperkatakan air keluar, kesembuhan mengalir, pertolongan mengalir, berkat mengalir, perlindungan, proteksi, apapun yang mereka butuhkan hari ini, semuanya diberikan kepada mereka.
segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Imam besar kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, amin.